bersama-sama membawa hati kita, kita mulai ibadah kita. Mari kita menyembah Tuhan yang mengasihi setiap kita, yang merancangkan hal yang baik, hal yang indah di dalam kehidupan kita. So let's worship God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari katakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari sembah Dia dan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita dan sembah Dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh tersungkur di kaki-Mu, kami menyembah Engkau. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan, ku tersungkur di kaki-Mu. Sebab anugerah selamatkanku, tak dapat kuukur kasih dan rahmat-Mu di hidupku. Kau selamatkan aku dan angkat hidupku. Lihat kemurahan-Nya, kasih dan anugerah-Nya. Dia datang ke dunia, memberikan nyawanya. Dia datang untuk selamatkan terhilang. Buluh yang patah tak diputuskan, sumbu yang telah pudar nyalanya takkan dipadamkan, takkan ditinggalkan. Anak domba yang dikorbankan, hina dan dihempaskan. Dia pikul derita, sengsara ditanggungnya. Di kegelapan Dia pun berseru, Allah, mengapa Kau tinggalkanku? Sejenak Dia ditinggal sengsara, karena dosa dunia harus dipikulnya. Mari angkat kedua
selamatkan aku dan angkat hidupku. Terimalah kemenangannya, mari katakan. Lihat kemenangannya, Roh Kudus turun ke dunia, kuasa kebangkitan tinggal di dalamku. Kini ku lebih dari pemenang, kuasa dosa telah dipatahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Aku telah merdeka karena tebusannya. Ku tersungkur di kakimu, sebab anugerah selamatkanku. Tak dapat kuukur kasih dan rahmat-Mu di hidupku. Kau selamatkan aku dan angkat hidupku. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya di rumah kita semua sehat dan baik-baik saja. Perubahan yang sekarang justru membuat kita punya excitement yang berbeda dalam Tuhan ya. Mari kita berdoa sebentar untuk prayer request. Ada saudara yang berharap agar perusahaannya tetap kuat dan tidak ada pemecatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami percaya di dalam nama Yesus di masa susah ini justru anak-anak Tuhan bersinar. Perusahaan justru diberkati karena ada anak Tuhan di dalamnya. Karena firman Tuhan yang berkata, kemurahan dan kebajikan mengikuti kami senantiasa. Itu sebabnya di dalam nama Yesus kami percaya, bukannya tidak ada pemecatan, malah justru perusahaannya diberkati, ada proyek yang baru, ada pekerjaan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Juga ada press report saudara, ternyata ada banyak orang yang mendapatkan proyek, ada banyak yang mendapatkan pekerjaan di masa sekarang ini. Jadi kita juga bisa tetap percaya bahwa ketika Tuhan menjadi sumber berkat kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita, maka walaupun kondisinya buruk tapi berkat untuk saudara tidak pernah berhenti. Ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah ibadah minggu kita untuk minggu depan tanggal 19 April tetap kita adakan secara online di YouTube-nya GKKD Shouters. Itu sebabnya penting juga kita buat Anda yang belum subscribe, bisa subscribe di YouTube-nya GKKD Shouters dan kemudian bisa follow juga Instagram-nya GKKD Shouters untuk mendapatkan update dan informasi terbaru, serta kita juga post hal-hal yang akan menguatkan kita, yang membangun iman saudara tentunya. Jadi bisa subscribe di YouTube-nya GKKD Shouters. Pengumuman yang kedua, saudara, untuk keuangan kita, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan saudara. Saudara bisa lihat ada tertera di layar, nomor rekeningnya sama. Kemudian Heart for the House juga ada. Jadi saudara bisa berikan sesuai dengan komitmen yang sudah saudara tuliskan sebelumnya. Kita percaya, saya percaya setiap pemberian yang kita lakukan itu mendatangkan kekuatan, mendatangkan iman bagi setiap kita untuk melihat bahwa Tuhan yang menyediakan berkat bagi kita semua. Sebelum kita memberi, saya ingin menguatkan kita semua dengan firman Tuhan. Saya ingin kasih lihat sama saudara, saya ingin kita melihat bersama-sama bagaimana penyediaan Tuhan sebenarnya bagi setiap kita. Ia memberikan jaminan kepada setiap saudara. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja, satu kali saudara, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat inilah harus kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah, yaitu Elisa, berkata kepada Raja Israel, jangan ke sini,
jangan ke sana. Sehingga setiap kali orang-orang Aram itu melakukan pengepungan gak berhasil. Lalu Raja Negeri Aram menjadi marah dan kemudian dia bilang, siapa di sini pengkhianat? Siapa di sini yang berpihak kepada Raja Israel itu gitu ya kira-kira. Kemudian abdinya berkata begini, abdi Raja Aram itu bilang, oh bukan kami. Tetapi abdi Allah itu, Elisa, yang mengatakan kepada Raja Israel mengenai rencana kita. Gitu kira-kira ya. Sehingga setiap kali kita mau melakukan sesuatu, mau melakukan penghadangan atau pengepungan, Raja Israel sudah tahu. Kemudian dengan marah Raja Negeri Aram itu bertanya, di mana itu Elisa atau abdi Allah itu? Dikatakan di Dotan. Lalu mereka kemudian pergilah ke Dotan dan kemudian mengepung Elisa. Kemudian di firman Tuhan di ayat yang ke-16, ayat 15 dulu, ketika pelayan abdi Allah, jadi Elisa itu punya pelayan, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Karena kota itu Dotan dikepung oleh orang-orang Aram. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawab Elisa begini, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ayat 17, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi saudara, ternyata penjagaan Tuhan sudah ada, cuman pembantunya Elisa ini atau bujangnya atau abdinya ini gak bisa melihat. Elisa sudah tahu, tapi bujangnya itu gak bisa melihat. Sama seperti kita. Tahukah saudara, ketika bujangnya itu bisa melihat, bukan berarti baru tentara itu datang. Penjagaan Tuhan itu ada, bukan. Penjagaan Tuhan sudah ada sebelumnya, hanya saja pembantunya Elisa gak bisa lihat. Tahukah saudara bahwa perlindungan Tuhan bagi saudara itu sempurna. Entah saudara bisa lihat atau tidak, tapi perlindungan Tuhan ada di sana. Malaikatnya ada di sana. Bahkan Tuhan sendiri bersama-sama dengan kita. Hanya karena kita tidak bisa melihat, bukan berarti tidak ada. Hanya karena saudara tidak melihat masa depan yang cerah, bukan berarti masa depan saudara tidak cerah. Saudara perlu tahu, firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita bahwa masa depan kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Bahwa kemurahan dan kebajikan menyertai kita. Bahwa bagian kita adalah berkelimpahan. Dia tidak mau kita miskin. Bahkan Allah kita mati miskin supaya setiap kita menjadi kaya. Sebelum kita memberi, saya berharap kita menyadari hal ini. Bahwa penjagaan Tuhan bagi hidup saudara sempurna. Bahwa perlindungan Tuhan untuk keuangan saudara sempurna. Bagian kita adalah melakukan apa kata firman Tuhan karena kita percaya. Itu sebabnya kita selalu mengarahkan Anda untuk memberi dengan sukacita, memberi yang terbaik, memberi dengan kerelaan hati. Karena ketika saudara mengandalkan Tuhan, maka saudara justru akan melihat penyediaan Tuhan yang melebihi apa yang saudara bisa lihat, bisa dengar, atau timbul di dalam hati saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, tapi sebelumnya juga kita akan membaca statement iman kita. Ada tertulis saudara di sini? Silakan baca bersama-sama. 3-4. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya setiap kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kami memberikan persembahan kami. Bukan dengan susah hati atau bukan dengan ketidakpedulian, tetapi karena kami tahu penjagaan Tuhan bagi hidup kami sempurna. Penjagaan Tuhan bagi hidup kami luar biasa. Kami memiliki jaminan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan yang telah bangkit bagi kita. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena
tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari sembah dia, katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Shalom saudara. Sebelum kita memulai khotbah hari ini, mari sama-sama kita meneduhkan hati kita menundukkan kepala kita. Kita mau tenang di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur kebaikan Tuhan. Kami dapat menikmati kasih yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Pada saat banyak orang lain sedang ketakutan, kami mau tenang di kaki Tuhan. Kami mau tenang mendengarkan firman Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami dapat mengambil berbagai macam keputusan di dalam hidup kami. Kami tidak didirect oleh ketakutan, tetapi justru damai sejahtera Allah lah yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap hati, meneguhkan setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara. Selamat hari Paskah bagi kita semuanya. Kita sedang merayakan kebangkitan Kristus. Seluruh dunia sedang merayakan kebangkitan Kristus. Kita akan melihat bahwa Tuhan kita hidup. Kita akan melihat dalam hari-hari ini, kamu akan melihat bahwa mukjizat itu masih terjadi. Kita akan terus mendengar bahwa banyak orang yang disembuhkan. Kita akan terus mendengar walau penyakit sampar berjalan di waktu malam, penyakit menular mengamuk di waktu siang, kita tetap percaya bahwa tidak akan ada yang mendekat ke rumah kita. Justru kata firman Tuhan, dengan umur panjang Tuhan akan mengenyangkan kita. Amin. Kami para penatua tetap berdoa buat saudara. Kami berdoa supaya setiap kita baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. Penting bagi kita hidup di dalam damai sejahtera, penting bagi kita tenang di dalam janji firman Tuhan, karena dalam tinggal tenang dan percaya
di sana terletak kekuatan kita. Sama seperti saya teringat satu cerita tentang pemazmur, tentang Daud. Satu kali Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, lalu dia pergi ke satu kota, Mahanaim. Mahanaim itu berasal dari kata Hanan. Hanan itu artinya the mercy of God, kasih karunia Tuhan. Jadi Daud dikejar-kejar oleh anaknya, dia pergi ke kota Mahanaim, dia tidak membawa apa-apa, hanya diikuti oleh beberapa orang dan bersama dengan panglimanya, tidak membawa perlengkapan yang cukup, dia kekurangan, lalu dia sampai di kota Mahanaim. Dia menulis kitab Mazmur 3 di sana, dia menulis Mazmur 63 di sana, dan salah satu kitab yang dia tulis adalah Mazmur 23. Jadi saudara tahu bahwa Mazmur 23 ditulis Daud ketika dia sedang kekurangan, sedang dia tidak punya apa-apa, dan jiwanya sedang tidak baik. Jadi penting bagi kita untuk yang pertama, jiwa kita baik. Karena 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, tubuh kita baik, keuangan kita baik kalau jiwamu baik-baik saja, kata firman Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Daud menulis Mazmur 23. Dia berkata, Adonai Roy Lo Echar. Dalam bahasa Indonesia dibilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang dibutuhkan Daud? Apa yang menjadi kekurangan Daud pada masa itu? Kita sama-sama bisa melihat, Daud menulis begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, dia membawa aku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku, lalu dia menuntun aku to the path of righteousness. Apa yang dilakukan, apa yang diminta oleh Daud? Jiwanya dipulihkan, restorasi bagi jiwanya. Karena Daud tahu kalau jiwanya baik, maka tubuhnya baik. Kalau jiwanya baik, kebutuhannya pasti baik. Dia tahu bahwa Tuhan Adonai adalah penyedia bagi dia. Tapi dia tahu yang paling penting jiwanya harus baik. Kami berdoa supaya setiap jemaat Tuhan baik-baik, yang paling penting adalah jiwamu saat ini baik-baik saja. Tenang di dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, judulnya adalah dibenarkan karena kebangkitan Kristus. Dibenarkan karena kebangkitan Kristus. Sama-sama kita lihat 1 Korintus 15 ayat 3. Mari sama-sama kita lihat, sama-sama kita baca, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, ada 3 hal yang paling penting dalam kekristenan. Ada 3 hal yang selalu di-highlight, yaitu yang pertama adalah kematian Kristus, lalu yang kedua adalah kebangkitannya yang hari ini kita sedang rayakan, lalu 40 hari kemudian adalah Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus. Ini adalah 3 hal terpenting di dalam kekristenan. Firman Tuhan katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Jadi so this is the most important thing that we have to do, that we have to know, yaitu kematian, kebangkitan, resurrection, lalu yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus. Yesus mati, dikatakan firman Tuhan, Yesaya 53 ayat 5, hari Jumat kita kemarin belajar, hari Jumat kita kemarin mendengar bahwa kematian Kristus menghidupkan kita. Tuhan Yesus dipukul supaya kita tidak dihukum lagi. Tuhan Yesus menderita penderitaan supaya kita tidak lagi hidup di dalam penderitaan. Yesaya 53 menggambarkan dengan jelas. Sama-sama kita lihat untuk apa Yesus mati di dunia ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. So, perhatikan baik-baik, Yesus tertikam karena kita yang memberontak. Dia diremukkan karena kita yang jahat. Lalu ganjaran yang mendatangkan, perhatikan yang kuning, keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi kita diselamatkan, tetapi Yesus harus dihukum. Lalu firman Tuhan katakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Jadi perhatikan, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ini yang sedang terjadi. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih Tuhan harus mati di kayu salib? Kenapa sih Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan di kayu salib? Kenapa sih dia harus mati telanjang di kayu salib? Jadi kita harus mengerti Tuhan Yesus menerima semuanya itu karena dia menggantikan kita. Ada banyak orang berkata Tuhan Yesus itu mati untuk dosa kita. Ya, tapi saya mau katakan kepada engkau, Yesus mati sebagai kamu. Yesus mati sebagai Otto Daniel. Yesus mati sebagai orang berdosa. Supaya orang berdosa menerima kemurahan Tuhan. Untuk itulah dia mati. Firman Tuhan katakan dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Apa yang harusnya terjadi bagi anak-anak Tuhan? Saat ini kamu dibenarkan, ini akan kita bahas dalam bahasa Ibrani disebutnya dikaios. Kamu dibenarkan dan harusnya kita hidup di dalam damai sejahtera. Dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Lalu perhatikan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi ada konsekuensi dari kematian Kristus, yaitu saudara dan saya dibenarkan. Akibat dibenarkan, kita jadi punya pengharapan akan menerima kemuliaan. Kata firman Tuhan, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam bahasa Gerika disebutnya adalah doksa. Doksa itu lambangnya adalah mahkota. Doksa itu simbolnya adalah mahkota. Jadi gini, orang yang dibenarkan, kata firman Tuhan, akibatnya dia akan menerima kemuliaan. Doksa dalam bahasa Ibrani. Jadi saudara, itu sebabnya saya sekarang tenang di dalam Tuhan. Saya sekarang damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena apa? Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib membenarkan saya. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib membuat saya menjadi menerima kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani kita akan melihatnya nanti. Pertama kita akan melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan begini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kalau Yesus mati, dia membenarkan semua orang berdosa, tapi kalau dia tidak bangkit, firman Tuhan katakan sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui bukan hanya Yesus mati, tetapi hari ini yang sedang kita rayakan, Yesus hidup. Karena Yesus hidup, firman Tuhan katakan kita jadi punya kepercayaan bahwa semua dosa kita telah ditebus di kayu salib. Karena Dia bangkit. Mari sama-sama kita lihat Roma 4 ayat 24. Dikatakan firman Tuhan begini, sampai 25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi perhatikan, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, diserahkan karena pelanggaran kita. Tahu gak bahwa Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Dia harus bangkit untuk menunjukkan bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan. Saya kasih gambaran saudara. Dalam satu kejadian ada seorang pembunuh yang tertangkap, lalu orang itu harus dihukum mati. Karena menurut hukum Taurat, mata harus diganti mata, gigi harus diganti gigi, nyawa harus diganti nyawa. Tetapi ada satu orang yang berdiri lalu berkata, aku mau menggantikan dia. Aku mau menggantikan dia. Pada saat itu orang berdosa ini
merasa lega karena ada yang menggantikan dia. Lalu orang yang menggantikan ini masuk ke dalam penjara. Pada waktu dia masuk ke dalam penjara, perhatikan, kita belum merasakan relief, kita belum merasakan kelegaan penuh karena dia masih di penjara. Kita masih ketakutan di rumah. Karena apa? Sampai orang ini keluar dari penjara. Setelah dia keluar dari penjara, barulah kita bilang, sudah lunas, dia bayar semuanya. Barulah kita berani keluar dari rumah dan bilang semua dosanya sudah ditanggung. Semua dosa saya sudah dibayar lunas. Apa buktinya? Orang yang tertangkap itu, orang yang menggantikan saya sudah keluar dari penjara. Begitu juga dengan kematian Kristus. Kematian Kristus memang menggantikan saudara dan saya. Tetapi kita belum bisa merasakan damai sejahtera. Kita belum percaya, gimana ya? Apa sih buktinya? Kasih saya dong tanda bukti bahwa saya sudah ditebus, saya sudah dibenarkan. Lihat saudara, pada waktu Yesus bangkit dari kematian, dia bilang begini, lihat tanganku yang berlubang paku. Aku sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, di hari ketiga dia bangkit. Saudara bisa merasakan damai sejahtera karena apa? Yesus sudah menyelesaikan semua dosa yang harusnya kita tanggung. Sekarang orang yang terhukum itu, saudara dan saya, dibenarkan. Bukan karena saudara melakukan perbuatan benar, tapi karena Yesus menanggung penderitaanmu di kayu salib, mati lalu dia dibangkitkan. Kata pembenaran dalam bahasa Ibrani adalah dikaiosis. Akar katanya adalah dikaio. Saudara, menurut terjemahan Thayer ini Joseph Thayer banyak sekali digunakan oleh para teolog yang menjadi referensi dari para orang-orang teologi. Dia bilang begini, apa yang dimaksud dengan dikaiosis ini? Mari sama-sama kita lihat, tindakan Allah yang menyatakan manusia bebas dari kesalahan dan dapat diterima olehnya. Jadi Tuhan yang melakukan tindakan, Tuhan yang dihukum lalu dan menyatakan manusia bebas dari kesalahan dan dapat diterima oleh Tuhan. Dianggap sebagai orang benar. Lalu dikatakan karena Tuhan ingin menyatakan kita orang benar yang membawa pemberian hidup yang terbaik. Saudara perhatikan. Ini artinya pembenaran. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena kita yang melakukan perbuatan benar, tetapi itu adalah perbuatan yang dilakukan Tuhan sendiri. Lalu dia memandang kita sekarang, kamu sudah layak. Kamu sudah benar. Roma 5 ayat 18 menerangkan seperti ini. Saudara, ada banyak orang yang susah menerima bahwa dia telah dibenarkan. Roma 5 ayat 14 menggambarkan dengan jelas begini. Ada banyak orang yang percaya bahwa semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Roma 6 katakan upah dosa adalah maut. Ketika semua orang ditanya, apakah kamu sudah berdosa? Semua orang telah berdosa. Dosa mana? Dosa Adam. Karena Adam berdosa, semua orang berdosa. Benar nggak? Semua orang percaya itu dengan gampang. Kenapa kamu berdosa? Kamu berdosa bukan karena kamu melakukan dosa, tapi kita berdosa karena Adam melakukan dosa, maka dosanya sampai ke kita. Itu sebabnya kita disebut orang berdosa. Dalam Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi perhatikan, bagaimana dosa sampai kepada manusia, seperti itulah pembenaran akan sampai kepada seluruh manusia. Karena firman Tuhan katakan,
Karena, mana dia? Karena yang adalah gambaran dia yang akan datang. Saudara perhatikan, semua orang berbuat dosa, telah berdosa karena Adam yang berbuat dosa. Semua orang tahu, ya saya sudah berdosa karena apa? Adam. Jadi kita belum melakukan apa-apa, bahkan kitab Mazmur katakan semua bayi dikandung ibunya dikandung di dalam dosa. Karena apa? Karena Adam. Tapi hal yang sama yang dilakukan Yesus dikatakan itu adalah gambaran dia yang akan datang juga. Yesus akan melakukan hal yang benar, maka dia akan membenarkan semua orang. Perhatikan bagaimana caranya bagaimana caranya dosa Adam bisa sampai kepada semua orang. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dapat? Firman Tuhan katakan semua orang berdosa karena apa? Karena dosa Adam. Dosa Adam menjalar kepada semua orang. Oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi karena dosa Adam, semua dosa itu menjalar kepada semua orang. Makanya dikatakan firman Tuhan karena semua orang telah, perhatikan yang kuning. Bukan akan, kamu dan saya telah berbuat dosa. Roma 6 katakan upah dosa adalah maut. Jadi kamu gak perlu melakukan sesuatu dosa. Kamu sudah berdosa. Karena apa? Karena Adam. Dan dosa Adam menjalar kepada semua orang. Tapi tahu gak yang lebih mulia, yang lebih hebat daripada semuanya itu? Perhatikan Roma 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, yaitu Adam, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu Yesus, semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Jadi lihat saudara, Adam yang berbuat dosa, semua orang dihukum. Semua orang jatuh di dalam dosa. Sekarang perhatikan, terima dengan hal yang sama yang terjadi karena Adam. Karena Yesus melakukan kebenaran, karena Yesus mati di kayu salib, dia membenarkan semua orang yang percaya. Perhatikan yang kuning ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Adam, satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, karena ketaatan Yesus, semua orang menjadi benar. Jadi saudara, kau tidak dibenarkan karena melakukan perbuatan benar. Kau dibenarkan karena ketaatan Kristus. Sama seperti orang di luar sana yang tidak percaya Kristus. Semua mereka orang berdosa. Semua orang yang tidak percaya Kristus orang berdosa. Bukan karena mereka melakukan dosa, bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka berzina, bukan. Tetapi karena dosa Adam sampai kepada semua orang. Tetapi karena ketaatan Kristus. Bukan karena ketaatanmu, bukan karena kebaikanmu, Kristus membenarkan semua orang yang percaya. Lihat, kebangkitan Kristus membuat saudara firm bahwa aku dibenarkan di dalam Kristus. Mari kita lihat Roma 5 ayat 1. Apa sih yang terjadi kalau saya dibenarkan? Lihat, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan. Kata dibenarkan itu adalah kata kerja aoris. Aoris itu dalam bahasa Yunani adalah perbuatan yang dilakukan lampau dan berakibat sampai hari ini. Jadi dalam bahasa Yunani kata kerja ini disebut kata kerja aoris. Aoris itu adalah perbuatan yang dilakukan lampau dulu dan masih berimpact sampai hari ini. Jadi kalau saya baca dengan bahasa sehari-hari dikatakan begini, kita yang dibenarkan dulu sampai sekarang masih dibenarkan karena iman kita hidup di dalam damai sejahtera. Jadi ini yang paling penting saudara, kamu hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Penting bagi kita hidup di dalam damai sejahtera. Sama seperti apa yang tadi saya katakan, Daud mengerti yang paling berharga di hidupnya adalah damai sejahtera. Itu sebabnya
Dari 4 hal yang dia katakan, Tuhan membawa aku, membaringkan aku di rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, membawa aku ke jalan-jalan kebenaran, to the path of righteousness. 4 hal itu hanya berbicara soal apa? Jiwanya dipulihkan, jiwanya ditenangkan. Daud tahu bahwa damai sejahtera adalah hal yang paling berharga. Sama seperti Yesus ketika dia sedang ada di perahu. Firman Tuhan katakan badai sudah sangat keras, air sudah hampir memenuhi perahu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Tuhan Yesus tidur. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tahu tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Bapa. Tidak pedang, tidak kelaparan, tidak maut, tidak apapun. Karena dia tahu dia dikasihi Bapa. Lihat saudara, penting bagi kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ketakutan 1 Yohanes 4 ayat 18, sesungguhnya tidak ada kasih. Kalau kamu tahu, kamu dikasihi sama seperti Bapa mengasihi Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 17. Sama seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah engkau dikasihi Bapa. Kalau kau tahu Bapa mengasihi engkau, kau akan bilang, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kau akan berkata, hidupku bukan seperti bunga rumput yang hari ini ada, besok ditiup oleh angin lalu hilang. Tidak saudara. Kau bukan bunga bakung yang di taman yang tidak pernah memintal. Tuhan dandani dengan sangat luar biasa. Bahkan pakaian Salomo tidak ada yang lebih megah daripada itu. Kau lebih berharga dari burung di udara yang kalau terbang satu bulunya jatuh, Tuhan tahu. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Tuhan tahu siapa kamu, dia memanggilmu dengan namamu. Mulailah mengerti bahwa kau dikasihi Tuhan. Bukan karena kau baik, tetapi karena ketaatan Kristus di kayu salib, mati di kayu salib, lalu dia bangkit. Dia membenarkan orang percaya, kamu dan saya. Kalau kamu sekarang dibenarkan di hadapan Tuhan, perhatikan saudara. Roma 5 ayat 9. Perhatikan ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Lalu lihat, oleh darahnya kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kita akan melihat akhir zaman ini, kita akan melihat 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan. Semua itu tidak akan menimpa engkau. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata, ya kita itu bisa menerima yang baik, bisa menerima yang buruk, kita bisa mati kapan saja. No. Firman Tuhan katakan, Mazmur 91 ayat 16, dengan umur panjang aku akan mengenyangkan engkau. Umur panjang kenyang saudara, umur panjang sehat. Lalu, dikatakan, aku akan menunjukkan keselamatan yang daripadaku. Kalau saudara baca semua janji itu, karena saudara confirm bahwa saudara dikasihi Tuhan, saudara akan bilang, iya semua janji itu buat saya. Benar ya saudara? Sama seperti ketika Tuhan Yesus di dalam perahu, dia tenang karena dia percaya janji Tuhan kepada dia. Dia dikasihi. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ingat pada waktu itu langit terbuka, semuanya masih ingat ya? Lalu Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi. Tuhan Yesus dikasihi bukan karena dia melakukan pelayanan. Tuhan Yesus belum melayani. Setelah dia dibaptis di Sungai Yordan, baru dia melakukan mukjizat. Tuhan Yesus belum melayani. Jadi Tuhan Yesus dikasihi bukan karena dia melakukan sesuatu. Dia dikasihi karena dia adalah anak. Sama seperti saudara dan saya, Galatia katakan, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita menjadi anak-anak Allah dan memanggil dia Abba ya Bapa. Saudara lihat gak siapa yang pertama kali dipanggil anak Allah? Yesus. Pada waktu langit terbuka, Yesus dibaptis, lalu Tuhan berkata begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam bahasa Ibrani adalah araskaya. Araskaya itu berkenan, itu artinya Tuhan berusaha menyukakan
Bapa berusaha menyukakan Yesus. Seperti itulah status saudara dan saya sekarang setelah dibenarkan. Kau akan banyak, bahkan firman Tuhan sudah tulis dengan jelas, kau akan banyak mendengar kabar yang menakutkan. Sama seperti janda di Sarfat, 3,5 tahun terjadi kekeringan. Saudara lihat, dia tenang di dalam janji Tuhan, minyak di dalam buli-buli tidak habis, tepung dalam tempayan tidak habis. Pada saat itu tiba-tiba dia menjadi pengusaha minyak, pengusaha tepung. Pada waktu terjadi kelaparan, Elia di Sungai Kerit, dia justru mendapatkan supply dari Tuhan. Pada waktu bangsa Israel di padang pasir, 40 tahun tidak pernah terlambat. Mana di pagi hari, burung puyuh di sore hari. Saudara lihat, kalau kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan, kita akan tahu bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga kita akan hidup di dalam pengharapan. Penting sekali anak Tuhan hidup di dalam pengharapan. Karena kalau kita berharap, biasanya yang kita ucapkan adalah harapan kita. Kebalikan dari orang yang berharap adalah orang yang takut. Orang yang takut atau orang yang khawatir biasanya mengucapkan apa yang dia takutkan. Padahal firman Tuhan katakan hidup dan mati adanya di ujung lidah. Atau di dalam kitab Yakobus katakan, kalau kamu mau melihat hari-hari yang baik, kamu harus kontrol lidahmu. Karena apa saudara? Karena ketika kita percaya bahwa kita dikasih, ketika kita percaya kita dibenarkan oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita jadi punya pengharapan. Kita akan mengucapkan janji Tuhan. Alih-alih mengucapkan ketakutan kita, Yesus mengucapkan Lazarus itu tidur. Padahal dia sudah mati 4 hari. Semua orang menertawakannya. Yang diucapkan Yesus adalah harapannya. Yang diucapkan Yesus ketika orang sakit 38 tahun, Tuhan Yesus mengucapkan kepada dia harapannya. Angkatlah tilammu, bangkitlah, angkatlah tilammu. Hei, orang itu lumpuh 38 tahun. Semua rumah sakit sudah berusaha menyembuhkannya. Tapi dengar baik-baik, yang Tuhan ucapkan adalah harapannya. Karena apa? Based on dari cerita yang pertama, pada waktu dia tahu dia adalah anak yang dikasihi Tuhan, kepadanya lah Tuhan berkenan. Saudara dan saya punya status yang sama dengan Yesus, anak Allah. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan katakan, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Tahu saudara, karena Roh Kudus yang turun ke atas kita, firman Tuhan katakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, jika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan punya kuasa. Mari kita lihat yang berikutnya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara dapat gak melihat kebenaran firman Tuhan ini? Banyak orang bilang, apa sih yang disediakan Tuhan? Apa sih yang diberikan Tuhan? Apa sih yang gak pernah kita dengar itu? Apa sih yang disiapkan Tuhan bagi orang percaya? Saudara sudah dibenarkan. Saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Menurut kamu, apa yang disediakan Tuhan? Apa yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia? Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, oleh sebab itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena apa? Kenapa sih kamu memikirkan yang baik padahal kamu sakit? Kenapa sih kamu memikirkan yang baik pada saat dunia sekarang sedang mengalami kekacauan? Karena ada janji firman Tuhan.
Kenapa kamu layak untuk menerima janji firman Tuhan? Karena aku telah dibenarkan. Tapi kan kamu orang berdosa. Aku dibenarkan bukan karena perbuatanku, tetapi karena perbuatan Yesus, karena ketaatan Yesus, aku dibenarkan. Sehingga aku layak untuk menerima semua janji Tuhan. Amin, saudara. Sama seperti ketika bangsa Israel sedang ada di tanah Gosen, di tulah yang terakhir, ketika anak sulung mati. Dari semua ternak, dari semua anak sulung orang Mesir dan orang Israel semuanya mati. Tetapi kata firman Tuhan, bagi semua yang menaruh darah domba, darah kambing di atas pintu rumahnya, maka dia akan diselamatkan. Menaruh darahnya itu di ambang pintu. Lihat saudara, cara menaruh itu seperti ini, di ambang pintu, atas, bawah, kiri, kanan. Itu adalah lambang dari salib. Mereka menaruh darah. Saudara perhatikan, kalau ada orang berdosa, anak sulung berdosa, masuk ke dalam rumah itu, lalu malaikat maut datang. Menurut kamu, menurut saudara, apakah anak sulung yang baru saja berdosa, yang baru saja mungkin membunuh orang, lalu dia masuk ke dalam rumah, lalu dia tenang di rumah, apa yang dia lakukan saudara? Mati nggak dia? Dia tidak akan mati. Kenapa dia tidak mati? Karena ada darah. Jadi dia dibenarkan bukan karena perbuatannya, dia dibenarkan karena percaya akan darah. Itu adalah lambang dari Yesus, darah anak domba. Kalau di rumah itu ada orang baik, anak sulung baik, hamba Tuhan mungkin, baik, tapi dia bilang begini, aku kan orang baik, aku gak perlu darah, aku baik, aku sudah melakukan semua firman Tuhan, kira-kira begitu ya. Waktu itu belum ada hukum Taurat. Aku sudah baik kok, aku gak pernah membunuh, aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah melakukan ini dan sebagainya dan sebagainya. Lalu dia diam di rumah. Menurut saudara, ketika malaikat maut lewat, dia melihat tidak ada darah, apa yang terjadi sama anak sulung yang baik ini? Dia mati. Kenapa dia mati? Karena dia tidak dinilai berdasarkan perbuatannya. Dia dinilai berdasarkan apakah ada darah di ambang pintu rumahnya. Jadi saudara lihat, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, itu gambarannya. Kita dibenarkan karena iman percaya kita kepada darah anak domba. Kalau saudara percaya, saya harap saudara akan tenang di dalam janji Tuhan. Saudara akan tenang mengambil berbagai macam keputusan, karena pada saat ini ada banyak orang mengambil keputusan karena ketakutan. Yang terakhir, saudara, yang berikutnya dikatakan firman Tuhan, dan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berbangga dalam pengharapan akan menerima doksa kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan, yang berikutnya, apa yang terjadi? Bagi kita yang sudah dibenarkan ini, kita memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kasih karunia itu semua pemberian Tuhan yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Tadi saya sudah ceritakan, anak sulung yang berdosa ini selamat, padahal dia gak layak dia selamat. Kalau berdasarkan perbuatan, dia tidak selamat. Tapi dia diselamatkan karena darah anak domba. Nah sekarang, oleh karena dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman, oleh percaya kepada kasih karunia. Jadi saudara lihat, oleh iman kita sekarang bisa menerima semua kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bukan hanya keselamatan masuk surga, tapi saudara layak untuk menerima kesembuhan. Sama seperti kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kata firman Tuhan, semua itu adalah pemberian cuma-cuma oleh Tuhan. Begitu juga kesembuhan terjadi di hidup kita. Begitu juga tentang berkat. Firman Tuhan katakan banyak orang yang sekarang bilang begini, mengeluh, bagaimana saya mau mendapatkan berkat, saya gak bisa melakukan ini, saya gak bisa melakukan ini, dengarkan saya baik-baik. Firman Tuhan katakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, lembur sampai malam, bekerja mati-matian.
Karena Tuhan memberkati kita ketika kita sedang tidur. Jadi banyak-banyaklah tidur supaya kamu menerima banyak berkat. Bukan saudara, bukan. Itu sebabnya pagi-pagi saya bangun dengan bersuka cita. Kenapa saya bangun pagi-pagi dengan bersuka cita? Saya sedang menyambut berkat Tuhan. Itu sebabnya pagi-pagi saya memikirkan apa yang harus saya lakukan hari ini. Saya mau menyambut berkat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati saya. Makanya saya hari ini, what should I do now? Amin saudara. Karena sukacita, karena percaya janji Tuhan adalah kekuatan, kata firman Tuhan. Sukacita Allah adalah kekuatan. Jadi kamu harus percaya semua janji Tuhan sudah dikaruniakan kepada kita. Orang yang dibenarkan karena iman. Saudara dan saya layak untuk menerima semua janji Tuhan. Amin saudara. Untuk itulah Kristus mati di kayu salib. Yang pertama, hiduplah dalam damai sejahtera. Kau sedang tidak dihukum Tuhan. Kau tidak sedang dihakimi Tuhan. Justru kita sekarang sedang menerima pembenaran dari Tuhan karena kematian Kristus. Semua orang yang dibenarkannya pasti diluputkannya dari amarah Tuhan. Dan yang berikutnya, semua orang yang dibenarkan layak untuk menerima semua janji Tuhan yang kita terima hanya oleh iman. Amin saudara. Saya percaya di akhir khotbah saya meneguhkan setiap saudara dan saya. Kebangkitan Kristus membenarkan saudara. Tuhan sekarang sedang tidak mencari-cari dosa dan pelanggaranmu. Tetapi Tuhan datang kepada engkau untuk melimpahkan engkau dengan kebaikan. Jangan hidup dalam ketakutan. Karena lihat saudara, iblis itu punya tipu muslihat sangat luar biasa. Tujuannya cuma satu, membuat kita hidup dalam ketakutan. Karena apa? Iblis itu disebutnya seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mengaum-ngaum. Tujuannya cuma satu saudara, membuat anak Tuhan ketakutan. Kalau kita takut, apa yang akan kita lakukan saudara? Lihat, semua yang keluar dari mulut meluap dari dalam hati. Semua yang kau takutkan akan kau ucapkan. Perhatikan, padahal hidup dan mati adanya di ujung lidah. Jadi kalau saudara mengucapkan kematian, mengucapkan putus asa, maka itulah yang kita terima. Tetapi kalau hari ini kau mengucapkan harapanmu, janji Tuhan, jangan berkata positif, berkata yang benar saudara. Kalau positif itu seperti orang di dunia sana, nggak ada dasarnya. Kalau mengucapkan yang benar itu firman Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang berkata. Firman Tuhan berkata, Ulangan 28, aku akan naik dan bukan turun. Amin saudara. Di dalam masa yang seperti ini kita akan berkata, aku akan tetap naik. Ada kata tetap naik dan bukan turun. Aku percaya aku diberkati, kantorku diberkati, aku percaya keluargaku diberkati. Yang kita ucapkan bukan hal positif, yang kita ucapkan adalah hal yang benar, yaitu firman Tuhan. Maka apa yang kita ucapkan, kita akan melihat semuanya itu terjadi. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun kau dan saya tidak setia, Dia tetap setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kiranya damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kami, karena kami tahu oleh karena kebangkitan Kristus Dia telah membenarkan kami sehingga kami layak untuk menerima semua yang baik dari Tuhan. Bukan karena kami melakukan perbuatan yang baik, tetapi karena semata-mata Tuhan yang baik. Semata-mata karena ketaatan Yesus, maka kami semuanya dibenarkan. Semuanya karena ketaatan Kristus, maka kami hari ini layak untuk sehat, layak untuk sembuh, layak untuk diberkati, layak untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
Biarlah damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kami. Kami tenang bahkan di tengah badai. Karena kami tahu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak pedang, tidak maut, tidak kelaparan, tidak malapetaka, tidak penyakit sampar dan penyakit menular. Kami tenang di dalam janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, siapkan dirimu. Kita akan melakukan perjamuan bersama-sama. Siapkan anggur dan roti yang menjadi tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur yang kita makan itu bukanlah lambang, firman Tuhan katakan itu adalah, roti adalah tubuhku dan anggur adalah darahku. Di malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan para muridnya lalu dia berkata, waktuku sudah selesai. Kawanan domba akan tercerai-berai dan domba ini akan disembelih. Dia mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang dipukul. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia supaya kita tidak dihukum lagi. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib telanjang, 2 Korintus 8 ayat 9, supaya dia yang miskin, dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Mari sama-sama kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Imani kesembuhan, imani pemulihan, imani berkat dari Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah lambang dari darahku yang tertumpah bagi engkau. Darah Tuhan Yesus yang telah menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga dia tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaranmu. Darah Yesus telah menguduskan engkau dan melayakkan engkau untuk menjadi anak Allah. Sehingga engkau dan saya layak untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Kau tenang di dalam janji Tuhan. Sekalipun kita mendengar banyak kabar yang menakutkan, tetapi kita aman, duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam di dalam naungan Allah yang maha kuasa. Diberkatilah engkau dalam pernikahanmu, diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaan dan bisnismu, diberkatilah engkau di dalam studimu, diberkatilah engkau di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita akan tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta, supaya oleh perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap yang percaya berkata, amin, amin. Selamat hari Raya Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.